Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh bersama Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam KWPSI Aceh menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dipusatkan di kantor PWI Cabang Aceh, kawasan Simpang 5 Banda Aceh. Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, mengatakan acara Maulid ini sekaligus tahlilan buat para wartawan yang wafat pada saat bencana tsunami 2004 silam. Yaitu kita mengisi tausiah dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Kalau berbicara tentang Rasulullah, tentang misi Rasulullah dalam semua aspek, itu sesuatu yang tidak mungkin. Cuma pada hari ini salah satu yang kita kagum hasil dari perjuangan Rasulullah SAW, yaitu merubah manusia menjadi manusia yang beruntung, dari manusia yang rugi menjadi manusia yang selamat dari manusia yang binasa. Di mana kita tahu kelahiran Rasulullah di Mekah, beliau adalah kaum Quraisy, di mana kehidupan mereka di dalam kehidupan sehari-hari mencari rezeki adalah bergembala dan berdagang. Mereka bangsa pengembala, mereka bangsa pengembala yang anak-anaknya lahir di perkemahan. Tapi kehadiran Rasulullah mampu merubah manusia-manusia pengembala dan penggembala itu menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Sekurang-kurangnya mampu memimpin dirinya sendiri. Sehingga adalah konsep apa yang digambarkan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab pada apa yang dipimpinnya. Kalau setiap kamu, tidak mungkinlah setiap kamu pemimpin, karena kalau semuanya jadi pemimpin, mana yang dipimpin? Jadi bagaimana itu kita terjemahkan kalau setiap kamu itu pemimpin? Pertama, semua kamu memang pemimpin, sekurang-kurangnya pemimpin untuk diri sendiri. Maka Rasulullah mampu menghadirkan manusia-manusia yang mampu memimpin dirinya sendiri. Siapa mereka yang mampu memimpin dirinya sendiri? Mereka yang berhasil dibangun akidahnya dan akhlak. Mereka yang gagal akidah, gagal akhlak, pasti menjadi manusia yang tidak mampu pimpin diri sendiri. Karena inti dari akhlak adalah kemampuan kontrol emosi dan selera. Bermacam selera, berbagai bentuk emosi, mampu kontrol sesuai dengan rumusan-rumusan etika, dan selalu sesuai dengan kehendak iman. Mereka yang mampu kontrol diri itu sudah mampu memimpin dirinya sendiri. Itu perjuangan inti dari Rasulullah. Untuk apa pemimpin? Memimpin dirinya sendiri supaya perjalanan hidupnya menjadi perjalanan ke surga, jangan sampai perjalanan ke neraka. Memimpin dirinya sendiri untuk menjadi manusia yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Itulah konsep iman. Kalau cuma sukses di dunia hanya sebentar, sukses abadi untuk selamanya itu menjadi tujuan ini, maka hasanah fi dunia hasanah fil akhirah apabila mampu mengikuti konsep-konsep Islam, konsep-konsep syariat
yang konsep itu mampu diikuti oleh manusia yang sudah mampu memimpin dirinya sendiri, itu sudah berakhlak. Karena akhlak adalah memiliki kepribadian yang mampu mengikuti rumusan-rumusan etika dan rumusan syariat. Itu yang pertama. Maka Allah dalam Al-Quran menyatakan, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Sungguh Allah benar-benar memberi nikmat kepada orang yang beriman, karena Allah mengutus seorang rasul di kalangan mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi, membaca ayat-ayat Allah untuk mereka. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa mereka daripada jiwa yang kotor dan berakhlak kotor. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan mereka ilmu yang ada di dalam kitab. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, tapi sebenarnya mereka sebelum itu dalam kesesatan. Artinya nikmat Allah mengutus seorang rasul. Siapa yang mendapatkan nikmat itu? Orang beriman. Kenapa orang beriman yang mendapat nikmat, yang benar-benar nikmat? Karena mereka lah orang yang memanfaatkan itu, yang memanfaatkan konsep yang dibawa oleh Rasulullah menjadi kehidupan. Artinya menjadikan agama sebagai kehidupan. Itulah nikmat. Kalau rahmat itu semuanya dapat rahmat kehadiran Rasulullah di dunia ini, tapi untuk akhirat hanya untuk orang yang beriman. Maka oleh karena itu tingkat paling rendah di dalam memimpin, yaitu memimpin diri sendiri. Kemudian keberhasilan Rasulullah mampu melahirkan pemimpin yang bukan diri sendiri yang terendah, di mana Rasulullah mampu melahirkan pemimpin di dalam rumah tangga, sehingga orang beriman, seorang kepala rumah tangga itu adalah pemimpin Islam dalam rumah tangga, yang selalu berpikir menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Itu ciri-khas pemimpin Islam. Karena Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Saat ayat turun, semua para sahabat yang mendengar ayat itu pasti komit untuk menjadikan dirinya sebagai penyelamat dirinya dan keluarganya dari api neraka. Artinya Islam telah mampu melahirkan pemimpin Islam di dalam rumah tangga. Dia kepala rumah tangga, dia tidak pemimpin rumah tangga. Belum tentu kepala rumah tangga pemimpin rumah tangga. Kalau kepala rumah tangga hanya tugas untuk menunaikan hajat dan kebutuhan selera isi rumah tangga, itu belum tentu pemimpin. Kapan rumah tangga muslim itu dipimpin dan terpimpin? Apabila benar-benar yang memimpin orang beriman, yang dipimpin juga orang beriman. Artinya apa? Menjadikan rumah tangganya dia beragama dalam rumah tangga, sehingga merasa bertanggung jawab kalau isi rumah tangganya masuk neraka. Istri masuk neraka, suami bertanggung jawab. Rasa bertanggung jawab itu sifat pemimpin. Anak masuk neraka, orang tua bertanggung jawab. Merasa gagal sebuah rumah tangga kalau
tidak mampu menggiring istri dan anaknya ke surga, juga dirinya sendiri. Sehingga dalam Islam lahirlah konsep bagaimana lahir pemimpin Islam dalam rumah tangga. Itu diajarkan di dalam, dirumuskan oleh ulama di dalam ilmu. Sehingga kita lihat bagaimana proses lahirnya seorang pemimpin Islam dalam rumah tangga. Itu ada dibicarakan di dalam bab pernikahan. Sehingga ada perempuan, anak perempuan yang boleh punya hak kewenangan penuh pada walinya. Ada yang tidak. Kalau seorang gadis yang belum pernah kawin, itu orang tuanya, walinya, wali mujbirnya berhak untuk paksa dan berhak melarang. Kenapa? Dia tidak siap untuk memilih pemimpinnya. Seorang gadis itu akan tersesat dalam memilih pemimpinnya. Kenapa? Dia tidak pengalaman. Dia dalam memilih pemimpinnya hanya hayalan-hayalan tanpa pengalaman dan pengetahuan. Maka kewenangan penuhnya pada yang sudah berpengalaman, orang tuanya, neneknya. Itu di situ. Kenapa? Karena Islam mengadopsi tidak boleh menyerahkan urusan pada bukan tempatnya. Tidak usidal amru ila ghairi ahli fantazilusa. Apabila menyerahkan urusan pada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Tapi kalau yang sudah pengalaman kawin, sudah janda, itu tidak benar dipaksa. Dia sudah tahu pengalamannya. Kalau sudah dulu salah pilih, berarti dia akan benar. Salah pilih suami. Tapi kalau yang pertama itu bahaya. Walaupun itu suaminya, tetapi dia akan salah memilih pasangan hidupnya. Begitulah dalam Islam, karena di sana ada konsep tidak usidal amru ila ghairi ahli fantazilusa. Sehingga umat Islam mampu menerjemahkan Islam dari generasi ke generasi, dari generasi awal. Aceh di masa kesultanan dulu sudah mampu menerjemahkan Islam di dalam kesultanan. Karena kita tahu sebuah pimpinan rumah tangga itu sukses, yang memimpin siap memimpin, yang dipimpin siap dipimpin. Tapi kalau yang memimpin siap memimpin, yang dipimpin tidak siap dipimpin, akan gagal. Dua-duanya Islam mengajarkan konsep bagaimana yang dipimpin siap untuk dipimpin dan memimpin siap untuk memimpin. Maka tidak boleh masuk rumah tangga tanpa edukasi. Berdosa seorang perempuan status ibu rumah tangga tidak tahu tentang hak dan kewajiban rumah tangga, ilmu-ilmu, konsep-konsep Islam dalam rumah tangga. Seorang pemimpin rumah tangga masuk jadi seorang suami, jadi pemimpin rumah tangga, itu haram, dosa kalau tidak punya ilmu ke sana. Walaupun sah dia nikah, tapi dosa tidak punya ilmu rumah tangga, tidak tahu hal haram dan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Maka kita lihatlah fenomena sekarang. Umat Islam gagal karena tidak tahu Islam. Umat Islam gagal karena tidak diajarkan Islam secara memadai. Bukan karena Islam, tetapi karena tidak tahu Islam sehingga tidak sepakat dengan Islam. Ini yang jadi masalah. Kalau sudah ada data di Kemenang itu banyak rumah tangga yang hancur, perceraian, kawin dini, perceraian dini.
Berapa kali nikah dini ya, perceraian juga dini. Alasannya yang nampak ekonomi, padahal bukan krisis ekonomi. Krisis ekonomi terjadi pada pribadi yang krisis iman dan akhlak. Krisis ekonomi terjadi pada orang yang kaya iman dan akhlak, itu jadi masalah. Mereka tidak pernah tenggelam seberat apapun, sebesar apapun ombak dan badai di dalam lautan. Kita lihat di generasi awal Islam, mereka pengukir sejarah, mereka ilmuwan, tetapi mereka gagal dalam ekonomi, tapi tidak sukses. Mereka itu enjoy sendiri. Penyelamat Al-Quran, penyelamat ilmu pengetahuan terkenal dengan ahli sufa. Belum ada rekaman dalam mesin rekaman, belum ada mesin percetakan, tapi mereka siap selalu di samping rumah Rasulullah, di kaki lima Rasulullah. Kalau ayat turun, mereka yang hafal dua. Kalau ada hadis, mereka yang selamatkan berdua. La yastati'una darban fil ardh. Ukuran miskinnya tidak makan, tidak sanggup berjalan, tapi semangat keilmuannya tidak hilang menyelamatkan Islam. Ya sebuhumul jahilun abniya minal afuf. Orang-orang tidak tahu, dikira orang itu orang kaya-kaya semua. Orang kaya yang dulu-dulu gak usah cari rezeki. Kalau orang punya uang, uang sudah cari uang, bukan orang lagi cari uang. Sehingga orang merasa ini orang kaya. Pagi ada di situ, siang ada di situ, malam ada di situ. Urung malam hana gue. Lihat hana gue hadir, hana proposal kok. Dipikir liuri kan kau, karena dipikir kau menjual. Karena hana mengeluh. Biasa kita pikir dengan kau dulu. Ni fikir juga yang lebih terus ya, belum fikir yang belum dibuat ya. Tapi karena aku fikir terus, aku mesti fikir yang agak berdamai. Tapi dulu di situ menghabiskan waktunya, usianya untuk Islam. Kenapa bisa? Yang miskin jadi pejuang, apalagi yang kaya. Kenapa? Karena kaya akidah, kaya akhlak, kaya moral, maksud kokoh,